umat kok dijelaskan begitu detail dan begitu hebat. Umat ini umat yang disayangi, umat yang dirahmati. Maka Allah menjawab, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri mereka, yardawna bil yasiri a'tihim iyyah wa ardi minhum bil yasir min al-amal. Udkhilu ahadahumul jannah bi syahadati an la ilaha illallah. Mereka umat Muhammad itu ridho, ciri-ciri mereka ridho dengan rezeki yang sedikit aku berikan. Jadi kata Allah, umat Nabi Muhammad itu disebutkan ciri-cirinya oleh Allah dalam Tauratnya Nabi Musa. Mereka ini ridho, rela dengan sedikitnya rezeki yang aku berikan kepada mereka. Akhirnya aku pun ridho dengan mereka dengan sedikit amal yang mereka lakukan. Jadi kalau kita hendak diridhai Allah dengan amalan kita yang sedikit ini, kita pun harus ridho dengan sedikitnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ridho dengan berapapun, bahkan sekalipun pemberian itu sedikit, dan dia pasrah, dia terima dengan lapang dada, Allah pun akan ridho terhadap orang tersebut sekalipun amalnya sedikit. Dan aku akan memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab persaksian mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kabar gembira kepada orang-orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pasti masukkan mereka ke dalam surga ketika mereka itu mengucapkan la ilaha illallah disertai keyakinan. Maka ketika Nabi SAW pernah bersabda, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ya, imannya sekecil apapun nanti yang ada di kalbunya, pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk surga. Maka seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang meriwayatkan hadis ini sedikit agak semacam komplain. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah itu dia pernah berzina, pernah mencuri, Nabi mengatakan wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, tetap masuk surga. Masya Allah. Maka ditegaskan lagi oleh Imam Sayyidina Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah, sekalipun dia pernah berzina, pernah mencuri, Nabi bilang lagi wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia pernah berzina, pernah mencuri, artinya melakukan dosa besar, selagi ada la ilaha illallah dalam hatinya, pasti pada akhirnya dia masuk surga. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia mencuri, ya, sekalipun wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, pernah berzina dan pernah mencuri, selagi ada iman la ilaha illallah, pasti masuk surga. Wa in raghaba ada Abi Dzar, kata Nabi, sekalipun Abu Dzar semacam tidak terima, karena enak betul gitu. Ya memang seperti itu. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah agak berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Kalau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman dan amal itu ada perbedaan. Iman sendiri, amal sendiri. Artinya amal perbuatan seorang hamba itu sebesar apapun dosanya tidak bisa membatalkan iman. Sebesar apapun, selagi tidak syirik, ya, selagi tidak syirik, sebesar apapun dosanya, imannya tidak batal. Artinya tidak menjadikan dia tidak beriman, tidak mengeluarkan dia dari iman. Tapi kalau Mu'tazilah, ketika orang melakukan dosa besar, dia berpotensi orang ini keluar dari iman, dia kekal di neraka. Nah, kalau kita tidak, sebesar apapun dosa orang itu, selagi ada iman, imannya tidak akan batal, tidak akan hilang, sebab dia melakukan dosa besar. Yang penting tidak syirik. Walaupun pernah berjudi, pernah merampok, pernah berzina, pernah macam-macam, semua dosa dilakukan dia. Ya, tapi tentunya dengan keadilan Allah, siap-siap saja setiap perbuatan akan ada tanggung jawabnya, Nah, pasti nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala.
Memang dosa besar itu tidak mencopot iman. Namun, ya, namun kalau sudah keseringan itu bisa berpotensi melepas iman. Ya, beda menghinakan, membatalkan iman dengan mencopot iman, beda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat itu, dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan ada seorang itu, idza zana rajulu kharaja minhul iman maka ana alika dhullah fa idza qata'a raja'a ilaihi iman. Seseorang itu kalau berzina, kata Nabi, kharaja minhul iman dalam dirinya lagi keluar, maka ana alika dhullah, iman itu lagi berada di atas kepala dia seperti naungan. Fa idza qata'a, ketika dia sudah berhenti melakukan zina, raja'a ilaihi iman itu masuk kembali dalam dirinya. Jadi membahayakan, membahayakan ketika orang melakukan dosa-dosa itu bisa menyebabkan bukan seketika langsung jadi tidak beriman, tidak, tapi bisa berpotensi menyebabkan dia nanti bisa lepas dari iman kalau sering melakukan dosa. Nah, tetapi selagi dia tidak syirik, tidak lepas, tidak dikatakan dia sebagai orang tidak beriman. Maka umat Nabi Muhammad di antara keistimewaan yang Allah berikan yaitu udkhilu ahadahumul jannah bi syahadati an la ilaha illallah. Mereka itu akan aku masukkan ke surga dengan sebab persaksian mereka la ilaha illallah. Qala Nabi Musa berkata, fa inni ajidu fil alwah ummatan. Ya Allah, aku mendapat di dalam Taurat itu ummatan, satu umat, yuhsyaruna yaumal qiyamah ala suratil qamari lailatal badri, yang mana mereka nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk wajah mereka itu seperti rembulan di malam purnama. Jadi ada umat, kata Nabi Musa, diceritakan dalam Taurat itu, mereka nanti itu dikumpulkan di padang mahsyar itu wajahnya itu berseri, bersinar. Yang terang wajah mereka itu seperti rembulan di malam purnama, tapi betul-betul jelas cahayanya. Maka Nabi Musa mengatakan, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan umat yang diceritakan dalam kitab ini itu adalah ciri-ciri umatku. Jadikan mereka itu adalah umatku, ya Allah. Maka Allah mengatakan, tilka ummatu Muhammadin ahsyuruhum yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Mereka yang umat yang tadi diceritakan dengan ciri-ciri seperti itu bukan umatmu. Itu adalah umatnya Muhammad, yang mana aku akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin ini adalah sebuah gambaran. Ghurran itu putih yang ada di depan kuda. Kemudian muhajjalin itu putih-putih yang ada di kaki kuda. Jadi kuda itu ada yang tampilannya seperti itu. Di sininya ada putih, di kaki, ujung kakinya itu, dekat tapaknya itu ada putih. Itu gambaran umat Nabi Muhammad nanti itu mereka akan bercahaya bagian-bagian di situ, wajah, tangan, kaki. Wajah, tangan, kaki bekas wudu. Nah, dalam satu riwayat Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu nanti? Kan banyak itu manusia. Banyak manusia nanti di akhirat. Bagaimana cara engkau mengetahui kalau itu umatmu? Nah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad nanti itu, umat Nabi Muhammad itu mereka punya ciri khas, yaitu wajah, kaki, tangan mereka, bekas wudu yang mereka lakukan di dunia itu akan bercahaya tampak terang. Di situ Nabi Muhammad akan mengetahui umat-umatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin faman istata'a minkum an yudhila ghurratahu falyaf'al. Umatku nanti pada hari kiamat itu dipanggil, diseru, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya wajah, kaki, dan tangan mereka.
Maka kata Nabi, kalau kamu ingin cahayamu panjang, cahayamu itu banyak, maka lakukanlah. Artinya ini anjuran kalau bisa wudu itu jangan hanya sebatas menyampaikan bagian yang fardu saja. Karena basuhan yang kena anggota tubuh kita itu akan menjadi bercahaya. Tangan memang rukunnya sampai siku, tapi sunnahnya sampai batas akhir tangan, yaitu di sini dekat pundak. Jadi dianjurkan memperpanjang cahaya, ya, memperpanjang cahaya artinya nanti mana anggota yang kena wudu itu nanti akan bercahaya di akhirat. Kaki memang batasannya mata kaki, tapi disunnahkan supaya cahayanya banyak, cahayanya nanti tambah lebar. Itu kalau bisa melewati mata kaki sampai betis. Sampai betis itu sunnah ya. Walaupun rukunnya ya ketika sudah sampai siku, tangan, sampai mata kaki, membasuh kaki itu sudah tergugurkan, cuma tidak dapat kesunahan itu. Nabi sendiri mengatakan, man istata'a minkum ayyutila qurratahu, siapa yang mampu dan bisa memanjangkan cahayanya nanti di akhirat, falyafal, maka lakukan. Kalau ingin cahayanya lebih nampak, lebih panjang dan lebih luas. Kalau Nabi Musa berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhan, ini ajidu fil alwah, aku mendapati di lauh Taurat ummatan yusalluna fil yawmi khamsa salawatin fi khamsi sa'at. Mereka itu melaksanakan salat 5 waktu. Mereka melaksanakan salat 5 waktu di waktu-waktu yang berbeda. Ketika mereka melaksanakan itu, tuftahu lahum abwabus sama, maka pintu-pintu langit dibuka untuk mereka. Wa tanzilu alaihimur rahmah, dan rahmat akan turun kepada mereka. Faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan itu adalah umatku ya Allah. Umat yang mereka ini melaksanakan salat 5 waktu di waktu yang berbeda. Saat mereka salat, pintu langit dibuka, kemudian rahmat akan turun kepada mereka. Turun kepada mereka. Maka kata Allah, hum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umatnya Muhammad. Masya Allah. Qala, Nabi Musa lanjut berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inni ajidu fil alwah qauman tuj'alu lahumul ardu masjidan wa tahuran wa tuhallu lahumul ghanaim faj'alhum ummati. Ya Allah, aku juga mendapati satu kaum dalam Taurat itu, mereka ini punya keistimewaan, tanah atau bumi itu bisa dijadikan tempat sujud, dijadikan masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Jadi masjid itu tidak mesti bangunan seperti ini, tidak mesti. Ketika tempat itu dijadikan tempat sujud, itu masjid, karena masjid itu isim makan, sajadah yasjudu, sajadatan, ya. Nanti masjid itu tempat sujud, tempat sujud. Makanya kalau ada orang tanah kosong, dia bilang saya wakafkan tuh masjid, sudah jadi masjid itu, walaupun belum ada bangunannya. Maka di situ masuk sudah bisa itikaf, niat itikaf, karena sudah diwakafkan untuk masjid. Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, bumi manapun bisa dijadikan masjid, artinya tempat sholat. Kalau umat terdahulu tidak. Kalau nak beribadah, sujud pada Allah, menyembah Allah, harus di tempat khusus, di gereja kalau orang Nasrani ya, di tempat khusus. Nah, kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad punya keistimewaan, itu mereka dimanapun bumi dipijak, tiba waktu sholat, boleh tempat itu jadi masjid, jadi tempat sholat mereka, bebas. Dan memang kata Nabi, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada aku dibanding nabi-nabi sebelum aku. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan ada 5. Walaupun ulama mengatakan sebenarnya tidak 5 itu saja. Dalam satu kesempatan Nabi menyebutkan, "Utitu khamsan lam tu'tahunna ahadun qabli." Ya, aku diistimewakan oleh Allah dengan 5 keutamaan yang tidak diberikan sama sekali 5 keistimewaan ini kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, salah satunya itu, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Keistimewaan yang diantaranya itu kata Nabi, bumi dijadikan oleh Allah untukku dan umatku bisa dijadikan tempat sujud dan alat bersuci.
harus bersuci. Sehingga kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Dimanapun umatku tiba masuk waktu salat, silakan salat. Dimanapun, bebas. Bisa dijadikan tempat sujud salat dan bisa dijadikan alat bersuci. Itulah tayamum. Jadi bisa dikatakan syariat tayamum khusus umat Nabi Muhammad. Umat dulu tidak kenal tayamum. Umat dulu tidak dikenal namanya tayamum. Tayamum ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Bumi bisa dijadikan alat bersuci ketika tidak mendapati air dengan syarat-syarat tidak bisa menggunakan air. Akhirnya bumi bisa jadi pengganti air untuk bersuci. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kemudian umat itu juga dihalalkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi umat-umat terdahulu kalau perang dengan orang kafir, itu harta rampasannya tidak boleh diambil. Tidak ada harta yang paling halal melebihi harta rampasan perang. Karena saking halalnya, harta ini langsung diserahkan kepada Allah. Umat terdahulu selepas mereka berperang, harta rampasan perang itu dikumpul, ditaruh di satu tempat, nanti ada api yang menyambar langsung mengambilnya, diterima oleh Allah. Jadi umat terdahulu gitu. Ya, memang dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk umat Nabi Muhammad memakan harta ghanimah, karena itu harta yang paling halal. Paling halal, harta yang dihasilkan sebab berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, orang kafir, apa yang ada pada mereka itu diambil alih. Itu halal dinikmati oleh umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu tidak. Kalau berperang lewat orang kafir, dapat harta rampasan perang, tidak bisa dinikmati pribadi. Ini harta untuk Allah. Jadi dikumpulkan, kemudian nanti ada api dari langit yang menyambar, yang mengambil, menaik ke atas. Sedangkan umat Nabi Muhammad keistimewaannya diberikan kelebihan oleh Allah, boleh nikmati harta rampasan perang. Nabi Musa minta lagi, jadikan itu adalah umatku ya Allah. Tidak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan yusalluna wa yasumuna syahra Ramadan fatufaru ma kana qabla dzalika faj'alhum ummati. Aku juga mendapati di Taurat itu ada umat mereka salat berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebab mereka melakukan itu, dosa-dosa mereka langsung diampuni oleh Allah. Yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Mereka sholat, mereka puasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya selepas itu mereka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah yang telah lalu. Jadikan itu adalah umatku. Maka Allah lagi-lagi mengatakan, tidak, itu khusus umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, syariat puasa sebulan itu adalah syariatnya untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun umat terdahulu juga berpuasa, tapi tidak seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya, syariat umat Nabi Muhammad ketika berpuasa itu, umat terdahulu yaitu mereka berpuasanya itu bisa sampai 1 hari 1 malam. Di antara syariat umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yang itu berlaku di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, sebelum turun ayat uhilla lakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum ila akhir. Yaitu bagaimana umat terdahulu itu kalau puasa, mereka contohnya kapan sudah tertidur masuk malam hari, ya, maka langsung tidak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Contoh nih, tadi puasa siang, ya masuk maghrib, belum sempat makan lagi, kecapean kerja, kecapean baring, tertidur. Kalau sudah tidur, syariat dulu langsung tidak boleh makan lagi, artinya tidak sahur lagi, lanjut estafet lagi puasa. Disitulah ada seorang sahabat, kalau ada salah namanya Ubadah bin Samit. Ketika itu dia kerja kemudian balik ke rumah, capek, bulan puasa, kerja di kebun.
Maka tadi kata istrinya, aku siapkan dulu makanan untuk berbuka. Sudah masuk maghrib, mendekati maghrib. Pergi ke dapur, menyiapkan makanan, bawa ke ruang tengah. Tengok suaminya sudah tertidur. Apa kata dia? Aduhai malangnya suamiku, tidak bisa kamu makan. Akhirnya tidak bisa makan karena masih berlaku syariat terdahulu, syariat umat terdahulu. Kalau sudah tidur, tidak boleh makan lagi, tidak boleh makan lagi. Akhirnya lanjut lagi puasa. Tidak boleh, tidak ada sahur tuh. Kalau sudah tidur, tidak boleh makan dah, tidak boleh makan lagi. Lanjut besok puasa, karena tidak makan sama sekali. Belum sampai zuhur, beliau sudah jatuh pingsan. Jatuh pingsan, laporkan ke Nabi. Ya, maka laporkan ke Nabi keadaan sahabat ini. Saya agak ragu antara Ubadah bin Samit atau siapa, yang jelas ada sahabat di situ pingsan, dilaporkan ke Nabi karena tidak makan sama sekali. Melihat keadaan itu Nabi agak merasa kasihan. Turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Wa kulu washrabu, makan, minum sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas antara benang putih, benang hitam. Artinya sampai masuk waktunya fajar subuh. Bebas, walaupun kamu tertidur, selagi belum masuk subuh, silakan makan, silakan minum, kata Allah. Jadi asbab turun ayat itu diizinkan perintah sahur itu karena kejadian sahabat yang pingsan tidak kuat tadi karena ketiduran kemarin. Jadi sejak itulah syariat sahur itu berlaku. Jadi umat dahulu berat para hadirin puasa mereka. Jadi kalau mereka masuk isya seperti ini, tidur dia, tidak ada lagi cerita sahur tuh, langsung lanjut lagi puasa besok. Karena kapan sudah tertidur matanya, langsung tidak boleh makan. Itu start puasa lagi. Kalau umat Nabi Muhammad ya tertidur, bangun tidur lagi, selagi belum subuh silakan makan, silakan sahur. Itulah diantara rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Qala ya Rabbi inni ajri fil alwa ummatan yahujjuna baital haram yaqdu minhu wa tara yadijuna laka bil buka dhajijan wa yahujjuna laka bil talbiyah hajija faj'alhum ummati. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku mendapati dalam Taurat ada umat yang melaksanakan haji ke Baitullah untuk menunaikan memohon harapan mereka, merintih-rintih, menangis-nangis, berbondong-bondong, bertalbiyah, bersesak-sesak. Jadi sudah ada gambaran bakal nanti itu pelaksanaan ibadah haji di Baitullah itu ramai sekali, sudah diceritakan dalam Taurat. Umat Nabi Muhammad itu menangis-nangis, berbondong-bondong, berdesak-desak, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Jadikan itu adalah umatku ya Allah, umat yang melaksanakan haji yang di situ mereka merengek-rengek, menangis-nangis, berbondong-bondong itu. Maka lagi-lagi Allah mengatakan ummatu Muhammad, itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Musa tidak lanjut menceritakan apa yang ada di Taurat. Nabi Musa tanya, "Fama tu'tihim fi dzalik?" Ya Rabb, mereka yang tadi melaksanakan ibadah haji di Baitullah, menangis, merengek, memohon, berbondong-bondong, berdesak-desakan itu, apa yang kau berikan? Apa kata Allah? Uqtihimul maghfirah, aku akan memberikan ampunanku kepada mereka. Aku akan memberikan ampunan bagi mereka. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji itu kalau betul mabrur pasti jatah untuk dia surga. Itu pasti. Tapi syaratnya mabrur. Mabrur. Kalau tidak mabrur, wallahu a'lam. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabb inni ajidu fil alwah ummatan yastaghfiruna min adz-dzunub yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fihi fala tastaqirru fi jawfihi hatta taghfira lahu yaftahuha bismika wa yaqtimuha bihamdika faj'alhum ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mendapati di Taurat itu umat yang mereka ini ketika makan mereka ini membaca, menyebut namamu di awal mereka makan, dan menutup
makan mereka dengan memuji Engkau. Lantas ketika makanan itu masuk dalam perut mereka, saat itu Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan itu umat Nabi Muhammad, ya Allah. Cuma urusan makan ya, urusan makan umat Nabi Muhammad bisa menjadi sebab diampuni oleh Allah. Wajar umat terdahulu, Nabi terdahulu iri. Ini umat ini umat apa ini? Kok begitu istimewa betul? Cuma urusan makan. Bismillah di awal, kemudian ditutup dengan Alhamdulillah di akhir, dosa-dosanya diampuni. Dan ada juga dalam riwayat Nabi bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini hanya umat Nabi Muhammad. Siapa yang makan makanan, kata Nabi, lalu mengucapkan kalimat ini, Masya Allah, sebelum makan lapar, makan kenyang, sudahlah kenyang, kemudian dosa diampuni. Enak betul umat Nabi Muhammad. Bukan amalan khusus, amalannya makan, amalannya makan. Alhamdulillahilladzi at'amani, ya Allah, segala puji bagi Allah yang memberiku makan. Wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah, dan memberi aku rezeki makanan ini tanpa ada kekuatan dan dayaku untuk mendapatkannya. Maka ketika mengucapkan ini, langsung dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Bagus nih Bapak Ibu, diamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa selepas makan. Kalau kami biasanya lain doanya Pak Ustaz, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin, itu doanya. Itu ada juga, cuma saya belum ketemu bagaimana fadilahnya. Kalau yang tadi ini memang ada riwayatnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini, wa razaqani, dan memberi aku rezeki terhadapnya, min ghairi haulin minni, tanpa ada kekuatan, ada daya dariku, wala quwwah, dan kekuatan dariku untuk mendapatkannya, murni diberi oleh Allah. Dan sampai situ, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, tentu dosa kecil, tentu dosa kecil. Kalau dosa besar, tetap sepakat ulama ada catatan khusus untuk diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat. Jadi istimewa umat Muhammad, urusan makan pun bisa menjadi asbab maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi Musa juga berkata, Ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan anajiluhum fis sudur yaqra'unaha faj'alhum ummati. Qalhum umat Muhammad. Ya Allah, aku juga mendapati dalam Taurat, dalam lauh itu ada umat yang anajiluhum fis sudur, kitab mereka itu berada di dada mereka yang mereka bisa membacanya. Jadikan mereka itu umatku. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Jadi ketika Mi'raj itu anugerah yang Allah berikan bukan hanya kewajiban salat, banyak. Silakan buka kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raj Khairul Bariyah karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu banyak anugerah Allah. Diturunkan akhir surah Al-Baqarah, kemudian anugerah-anugerah yang lain. Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Habibullah. Nah, itu ketika Mi'raj. Dan di antaranya lagi apa? Ini, yaitu Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad. Kitab suci umat Nabi Muhammad itu bisa berada di kolbu hati-hatinya umat Nabi Muhammad. Yang itu tidak berlaku pada umat terdahulu. Umat terdahulu kitab sucinya hanya dihafal oleh nabinya saja. Umat tak bisa ngapal. Umat tak bisa ngapal. Jadi Taurat, Injil itu tidak ada yang hafal kalau umat terdahulu. Nah, kalau umat Nabi Muhammad punya keistimewaan yang ditemukan dalam Taurat itu, dan ini juga anugerah Allah ketika Nabi Mi'raj, yaitu Allah berikan kemudahan, diberikan keistimewaan. Al-Quran, kitab suci mereka bisa berada di sudur, di kolbu hati-hatinya umat Nabi Muhammad, sehingga bisa dibaca walaupun tidak melihat mushaf. Makanya saking dahsyatnya hafal kitab suci itu, Nabi Uzair alaihissalam itu dianggap anak Allah oleh Yahudi gara-gara punya keistimewaan hafal kitab Taurat. Karena bagi mereka itu tidak berlaku, tidak ada, mustahil orang hafal Taurat itu mustahil. Ya, ketika Bani Israel dihancurkan oleh Bukhtanasar, ya, Nebukadnezar, maka
seluruh bangunan dihancurkan, kemudian anak-anak dan perempuan ditawan, kemudian kitab-kitab Taurat dibakar. Yang bisa mengembalikan, menyalin kembali kitab Taurat itu Nabi Uzair dengan hafalannya. Maka Bani Israil itu takjub luar biasa dengan keistimewaan Nabi Uzair. Makanya sampai tingkatan mereka berlebihan. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Kenapa dinisbahkan jadi anak Allah? Saking mereka itu menganggap ini istimewa betul ini. Gara-gara hafal kitab Taurat. Kalau umat Nabi Muhammad tidak, mana tidak. Saking diistimewakannya, bahkan dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan banyak berselawat kepada Rasulullah atas diistimewakannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf bila tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.